Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Henry Tanjung, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittisom Budi Agung Bogor. Pada hari ketiga bulan Ramadan ini kita teruskan bahasan kita tentang kitab yang berjudul Tazkiratul Qulub fi Muraqabati Allamil Ghuyub, yang diterjemahkan oleh almarhum Asril menjadi tegur sapa untuk hati. Nah, tentunya kita sudah membahas 2 hari sebelumnya tentang bagaimana buku ini bisa terbit ya oleh Yayasan Emil Abbasiyah. Kemudian kita juga lihat sejarah atau bagaimana penulisnya, yaitu Syekh Muhammad Jamil Jaho, dalam menuntut ilmu. Sejarah beliau belajar di Mekah selama 10 tahun. Sebelumnya belajar ke ulama-ulama di Sumatera Barat, dan bagaimana kemudian setelah pulang dari Mekah beliau berdakwah di Indonesia ya. Nah, kali ini kita akan sampai kepada kepada pembahasan tentang pentingnya muraqabah. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada para santriwan-santriwati, juga para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pernahkah kita merasa semakin kita belajar ya, semakin kita belajar ilmu agama, kok kita semakin tidak bertambah hidayah kita? Pernahkah kita merasakan kok malas beribadah? Nah, tentunya ini hal yang sangat penting untuk kita cari apa sebabnya. Nah, ternyata itu pun dialami oleh penulis buku ini ya, Syekh Muhammad Jamil Jaho, yang dari kecil belajar agama, lalu 10 tahun belajar di Mekah ya, itu pun merasakan hal yang sama. Ya, bertambah ilmunya tetapi hidayah tidak bertambah ya. Jadi beliau menulis, usia saya semakin hari semakin tua dan kini mencapai 56 tahun. Akan tetapi sampai saat ini saya rasa hati ini belum juga tersentuh dengan ilmu yang saya kuasai. Nah ya, ini peringatan ini bagi yang memiliki ilmu ya, bagi yang punya ilmu ya. Nah, sudah berapa tahun usia kita misalnya, tapi bagaimana dengan hati kita? Ya. Tidak ada penambahan hidayah dengan bertambahnya ilmu. Bahkan setiap kali ilmu bertambah, rasanya diri ini semakin cinta kepada dunia. Nah, ya, hubud dunia. Ya. Dan semakin malas beribadah. Nah, inilah yang kita perlu ketahui sebabnya apa. Dan kalau ini terjadi pada diri kita, maka mari kita secara serius ya membahas kitab ini sampai tuntas ya, sehingga nanti di ujung Ramadan ini kita bisa menata hati kita agar bertambah hidayah kita, agar tidak ada muncul rasa malas beribadah dalam diri kita. Kemudian Syekh Jamil Jaho meneruskan, telah lama saya fikirkan dan saya amati tentang sebab semua ini. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa sebab utamanya adalah hilangnya rasa muraqabah atau rasa pengawasan Allah. Tidak adanya kesinambungan dalam bertafakur, serta berkurangnya rasa keyakinan dan ketetapan hati terhadap Allah. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 sebabnya. Pertama adalah hilangnya rasa pengawasan daripada Allah. Ya, seseorang merasa tidak diawasi oleh Allah dalam kehidupannya. Ya. Lalu yang kedua, tidak ada kesinambungan dalam bertafakur, dalam berpikir tentang penciptaan alam, dalam berpikir tentang penciptaan diri kita sendiri. Ya. Lalu tidak adanya kesinambungan dalam berkurangnya rasa keyakinan dan ketetapan hati terhadap Allah. Nah, ini ya 3 hal ini. Sebaliknya diri ini setiap hari dan setiap malam terbelenggu dalam syahwat. Ya. Nah, ini juga musuh kita ini. Para santriwan-santriwati sekalian, juga para kaum muslimin dan muslimat, syahwat ini
begitu ya, kalau diturutkan begitu berbahaya ya. Nah, kekhilafan dan dosa. Kalau bukan karena kasih Allah yang maha luas, tentulah saya sudah tergolong dalam manusia yang disebut Nabi dalam sabdanya berikut. Asaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah seorang ulama yang ilmunya tidak pernah memberi manfaat atau kesan kepada dirinya. Riwayat Tabrani, Masya Allah ya. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi ini peringatan juga bagi orang-orang yang alim, ya, orang-orang yang punya ilmu. Ya, ketika ilmunya tidak pernah memberi manfaat kepada dirinya, maka dialah manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Ya. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidak bertambah di sisi Allah melainkan bertambah jauh. Nauzubillah ya. Bagaimana mungkin orang belajar tapi bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis riwayat Ad-Dailami. Tapi ini terjadi, ya. Tapi ini terjadi. Betapa banyak orang yang semakin mempelajari agama, dia malah semakin membuat kacau agama, ya. Semakin dia pelajari agama, malah dia membuat kerusakan-kerusakan dalam agama. Bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mari kita simak perkataan daripada Imam Syafi'i yang artinya, jika ilmu tentang kefanaan dunia ini tidak menambah hidayah seseorang, tidak meluruskan cara hidupnya, dan tidak memperindah budi pekertinya, maka sampaikan kepadanya bahwa azab dan siksa Allah lebih utama baginya. Itulah azab yang dahulu ditakuti penyembah berhala. Ya Allah, ya. Jadi apabila ilmu bertambah, ya, ilmu bertambah tapi tidak bertambah hidayah, ya, tidak bertambah lurus cara hidup seseorang, tidak bertambah indah budi pekertinya. Nah, inilah orang yang mendapatkan azab itu. Ya. Jadi tujuan daripada kita belajar, ya, belajar agama wabil khusus adalah untuk menambah hidayah kita. Ya, semakin cinta kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Al-Qur'an, ya. Dan meluruskan cara hidup kita yang selama ini mungkin agak melenceng-melenceng, ya. Diluruskan, ya. Kemudian memperindah budi pekerti, ya. Orang yang belajar agama hendaknya budi pekertinya bertambah indah. Ya, karena agama adalah amal. Ya. Orang belajar agama tapi tidak diamalkan tidak akan memberikan manfaat, ya. Jadi tambah indah budi pekertinya. Nah, berdasarkan pemahaman di atas, saya berhajat untuk mengarang sebuah kitab yang dapat bermanfaat bagi diri saya dan orang-orang yang memiliki masalah yang serupa dengan saya. Ini pengakuan daripada Syekh Jamil Jaho. Jadi sebab dia menulis kitab ini, niat dia menulis kitab ini itu sangat jelas. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang memiliki masalah serupa. Apa itu masalahnya? Bertambah ilmu agama, tapi tidak bertambah dekat kepada Allah, ya. Tidak kemudian semakin indah budi pekertinya, tidak semakin lurus hidupnya, malah semakin malas beribadah. Nauzubillah, ya. Nah, buku ini dinamakan Tazkiratul Qulub fi Muraqabatil Allamil Ghuyub. Yang terjemahan Indonesianya adalah Tegur Sapa Hati dalam menyadari pengawasan Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Ya. Nah, inilah kemudian sebab atau niat daripada Syekh Jamil Jaho menulis buku ini, ya. Ya. Nah, jadi para santriwan dan santriwati, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun berada, inilah pentingnya kita untuk mempelajari bagaimana kita supaya kita dekat dengan Allah. Bagaimana kita supaya memiliki sifat muraqabatullah itu. Ya, kita merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang akan kita bahas pada bahasan-bahasan berikutnya. Insya Allah besok hari keempat kita akan teruskan dengan mengenal maksud muraqabah.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.